pemirsa masih di Idea Second Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga telepon interaktif kami di 021 di 8063 di 5979. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda ataupun saham-saham Anda, baik yang sudah ambil posisi ataupun ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Mino, Technical Analyst dari Indo Premier Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mino, apa kabar? Baik, Mas David. Terima kasih Pak Mino sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Menarik Pak Mino, kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di level 5.000 Pak. Kemudian kondisi ini terus berlanjut sampai dengan beberapa menit penutupan perdagangan di sesi kedua. Namun pada penutupan ini penguatan sudah agak terbatas ini Pak. Level 5.000 kembali ditinggalkan dan akhirnya ditutup di 4.999 di penutupan sesi kedua. Analisa Anda, Pak Mino. Ya, memang secara umum hari ini pergerakan indeks cukup positif ya. Sempat di atas 5.000 tapi akhirnya ditutup masih kurang 1 poin ya untuk ke level 5.000 tersebut. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kenaikan indeks ini boleh dibilang cukup menarik dari kemarin ya. Ini terkait dengan sentimen dari disahkannya RUU Cipta Kerja ya di DPR. Jadi kalau kita perhatikan kemarin di sesi 2 menjelang akhir itu ada isu akan disahkan dan ternyata benar disahkan, kemudian market bergerak positif. Nah, itu berlanjut sampai hari ini ya. Jadi hari ini market dari pagi sampai penutupan cukup positif karena sentimen dari pengesahan RUU Cipta Karya. Baik, dari posisi asing juga mencerminkan tidak Pak di sepanjang perdagangan hari ini. Dari perbankan big cap, tampaknya asing juga masuk kepada beberapa sahamnya diantaranya BBCA yang hari ini juga menjadi salah satu perbankan big cap yang nilai kapitalisasinya cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan menguat signifikan, Pak Mino. Ya, hari ini memang asing masuk di 2 bank besar ya. Ada Bank BCA, kemudian Bank Mandiri, itu masing-masing net buy-nya sekitar BCA itu 159 miliar, kemudian Bank Mandiri 42 miliar. Nah, ini cukup menarik ya, karena year to date sebenarnya asing cukup banyak keluar di saham banking. Nah, ini artinya mereka udah, walaupun belum bukti valid ya bahwa mereka akan benar-benar kembali masuk, tapi setidaknya memang hari ini seiring dengan tadi sentimen tadi asing mulai masuk ke saham big cap terutama banking. Baik, BBCA hari ini menguat di 3,26% di penutupan sesi kedua, ditutup di level 28.500 Pak Mino. Masih cukup jauh nih Pak ke level 30 ribuan? Ya, memang untuk saham-saham banking ya, itu belakangan mengalami koreksi ya, koreksi cukup dalam dan penguatan belakangan sebenarnya masih relatif ya baru boleh dibilang baru tahap awal lah. Kalau misalnya benar-benar terkonfirmasi nanti naik, tentunya peluang untuk kenaikan lebih tinggi lagi itu masih sangat terbuka lebar gitu. Jadi kalau kita lihat di akhir Agustus itu level, misalnya kita lihat BCA itu di level 33.000, sekarang itu di level 27 ribuan. Jadi artinya kalau memang ke depan investor itu lebih cenderung positif, artinya peluang BCA untuk kembali naik masih sangat terbuka lah. Baik, dengan posisi penguatan 3,26%, Anda melihat peluang BBCA untuk perdagangan esok hari, Pak Mino. Kalau kita perhatikan juga dalam beberapa pekan terakhir, para investor lebih cenderung trading ini kepada perbankan big cap. Ya, memang kalau kita perhatikan memang investor cenderung jangka pendek sekali ya, bahkan periodenya itu boleh dibilang kurang dari 1 minggu lah. Kadang-kadang di 1 hari
suatu saham mencatatkan rekor kenaikan cukup tinggi, tapi di keesokan harinya mengalami profit taking. Jadi di dalam di kondisi yang memang belum terlalu stabil alias sentimennya silih berganti positif negatif, memang orang lebih cenderung untuk trading jangka pendek. Baik, di luar dari perbankan big cap, Pak Mino, beberapa sektor lainnya hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Di antaranya dari konstruksi, Pak. Beberapa konstruksi BUMN maupun non BUMN hari ini mengalami penguatan signifikan. Analisis Anda untuk saham-saham yang ada di konstruksi ini, apakah memang sebelumnya juga sempat tertekan cukup dalam, kemudian harganya juga relatif murah, ditopang, mungkin dari pandangan saya Omnibus Law juga menjadi penyebabnya, menyebabkan harga saham konstruksi hari ini rata-rata menguat signifikan, Pak Mino? Ya, memang untuk saham konstruksi ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Bahkan sektor ini boleh dibilang valuasinya paling murah di antara sektor yang lain. Jadi dengan disahkannya RUU Cipta Karya ini sendiri memang menjadi hal yang cukup positif ya untuk sektor ini. Tentunya dengan harapan bahwa ke depan banyak investasi yang masuk ke Indonesia, jadi bisa turut menjadi sumber pendapatan di sektor ini juga gitu, terutama untuk sektor konstruksi gitu. Pertanyaannya sama juga untuk perbankan, Pak Mino, apakah ini confirm ini untuk melanjutkan penguatan dari konstruksi atau hanya penguatan sesaat saja? Kalau untuk saat ini mungkin terlalu dini ya untuk menyimpulkan bahwa misalnya sektor keuangan untuk confirm naik. Tapi setidaknya sebenarnya sentimennya belakangan beberapa cukup positif ya. Jadi terutama tadi yang terbaru adalah Cipta Kerja, kemudian di eksternal juga Donald Trump udah keluar dari rumah sakit. Artinya sebenarnya sentimen dari baik domestik maupun eksternal udah cukup positif. Walaupun ini belum cukup untuk mengkonfirmasi bahwa sektor keuangan misalnya banking konstruksi maksudnya, Pak Mino? Ya, konstruksi untuk kembali bullish gitu. Anda melihat juga lebih ke arah trading jangka pendek, Pak? Ya, untuk saat ini lebih untuk trading jangka pendek ya memang. Baik, dari data RTI yang saya pegang ini, Pak Mino, ADI di sesi kedua hari ini juga ditutup di zona hijau, menguat 3,96% di 525. Begitu juga dengan ada Waskita di penutupan sesi kedua menguat di 4,85% di 540. Kemudian juga ada Wika, Pak, juga menguat 7,80% di 1175. Kemudian yang terakhir ada PTPP di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini menguat 5,49%, ditutup di level 865. Rawan profit taking tidak, Pak Mino, ketika sesi pertama dibuka di esok hari? Ya, kalau untuk ke sektor ini saya pikir mungkin masih bisa 1, 2, 3 hari lah. Karena ini kan penguatannya baru per hari ini boleh dibilang. Jadi saya pikir masih ada ruang untuk sedikit untuk kembali menguat ya. Sebelum nanti profit taking. Rekomendasinya, Pak Mino, bagi yang sudah ambil posisi dengan penguatan signifikan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, untuk rekomendasi saya pikir untuk sementara bisa di hold dulu. Karena itu tadi saya bilang mungkin prediksinya masih ada peluang untuk kembali menguat untuk di esok hari. Baik, direkomendasikan di hold, sementara yang belum ambil posisi dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, Pak Mino, masih ada ruang untuk entry di sini? Tentunya masih ya, tapi itu tadi mungkin peluangnya tidak terlalu besar. Sehingga ya tetap harus hati-hati juga. Jadi misalnya mau masuk ke besok misalnya. Rekomendasi untuk saham-saham yang ada di sektor konstruksi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, di luar dari perbankan, konstruksi tidak melihat dari sisi sektornya, namun ada beberapa saham yang cukup mencuri perhatian, Pak, di sepanjang perdagangan hari ini. MNCN, Pak Mino, hari ini ditutup di level 13,10% dan ditutup di level 820. Sementara posisi terendah ada di 725. Analisis Anda untuk MNCN, Pak Mino?
Ya, kalau untuk MNCN sebenarnya walaupun hari ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, tapi secara umum trennya sebenarnya belum terlalu menarik. Jadi kalau menurut saya sih, kalau yang misalnya belum punya dengan kenaikan hari ini yang cukup tinggi, mungkin jangan terlalu bernafsu untuk beli dulu ya, karena secara umum sebenarnya trennya masih cukup bearish. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa trennya akan berubah. Oke, yang sudah ambil posisi, Pak? Ya, untuk yang sudah ambil posisi mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit ya di perdagangan besok hari. Oke, direkomendasikan untuk buyback kembali? Buyback mungkin kalau udah di level sekitar 760-an ya. Jadi kalau untuk saat ini saya pikir mungkin belum disarankan. Baik, MNCN menguat di 13,10% dan ditutup di level 820. Belum disarankan untuk entry. Kemudian bagi yang sudah ambil posisi direkomendasikan untuk profit taking pemirsa. Dan level untuk buyback kembali di level 760-an. Pak Mino, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, Idea Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.